di distosia, dari ada kelainan waktu kelahiran, ada kelahiran sungsang, jadi dia mundur. Sungsang, jadi kaki belakang yang keluar dulu, ada yang torsio uteri, jadi siang. Kalau tadi kita membahas reproduksi, ada satu kelainan di reproduksi termasuk di distosia, dari ada kelainan waktu kelahiran, ada kelahiran sungsang, jadi dia mundur. Sungsang, jadi kaki belakang yang keluar dulu, ada yang torsio uteri, jadi alat reproduksi saluran uterinya itu muntir, jadi tidak sebagus yang normal. Terus ada kelahiran yang dia pelvisnya kecil, jadi induknya kecil, pelvisnya kecil, karena kita maklum di sini karena sapinya diikat, jadi geraknya kurang. Jadi seperti itu. Otomatis dengan problem masalah yang ada di lapangan seringkali terjadi kita menolong distosia tadi. Karena faktornya sapi-sapi kita kurang gerak. Karena sapi-sapi kita diikat otomatis. Jadi kalau bahasa ini ya memang dia diikat, otomatis pelvisnya terus gangguan reproduksinya akan terganggu juga. Makanya kadang-kadang kita teman-teman di kandang juga kesulitan untuk masalah kelahiran tadi. Sebenarnya kalau kita mau toleransi dari perkehewanan, jadi bunting 7 itu sudah kita lepas supaya ada pergerakan-pergerakan di kandungannya. Jadi ada juga setelah kelahiran sulit ada juga prolapsus uteri. Jadi uterinya tertarik juga ikut keluar. Itu ada, tapi jarang sekali di peternakan yang sering kita lihat, itu jarang. Jadi sekian persen aja untuk prolapsus uteri.
kelahiran sungsang dan lain sebagainya ini seringkali terjadi karena kadang-kadang kita harus teliti di batch-nya, jadi di kode-kode batch-nya yang ada di stronya. Jadi tahun sekian batch-nya ini dulu. Terus untuk mau pelaksanaan IB-nya kita harus tahu. Jadi induknya ini darah atau sudah laktasi sekian, ada 1, 2, 3, dan itu memang ada bibit-bibit yang besar, ada yang cukup. Jadi berat lahirnya ada yang 28, 33, ada yang 42, ada yang kelahiran super itu 52 kilo berat lahir. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang yang kesulitan lahir itu memang yang tadi itu faktornya kita masih tradisional, jadi kepentingan 7 dan lain sebagainya itu diikat. Nah, ada lagi yang kebesaran pedet itu biasanya pola pakannya juga salah. Saya katakan salah, sapi yang sudah produksi itu mestinya yang kering itu dikasih pakan sapi produksi. Nah, otomatis di sana ada gangguan untuk membesarkan pedetnya tadi, gangguan over di pedetnya. Sebenarnya belum keluar susu tapi dikasih makanan yang untuk produksi seperti itu. Dan kejadian-kejadian itu kita tidak bisa elakkan lagi, itu pasti terjadi karena kita masih belum ada standar dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu untuk persoalan sapi perah. Dan lain kali kalau ada mungkin dari teman-teman yang ada pengalaman lain, boleh kita sharing, dan kita mungkin yang belum tahu bisa tanya-tanya di Sapi Perah Farm. Kejadian yang ada di lapangan, sekalipun kita lepas masih ada kelahiran-kelahiran yang sulit. Nah, di sini kebiasaan itulah yang kita akan rubah dengan sistem kandang lepas. Jadi kandang lepas itu, nah, contohnya yang paling mudah kalau malam beranak, itu sapi-sapi itu tidak ada yang menolong. Nah, jadi ada waktunya seperti itu. Oke? Ya, nanti kita bahas bersama masalah yang kandang lepas tadi. Kalau memang kebiasaan di kandang lepas, sekalipun kita sudah belinya bunting 7 atau 6, karena kita sudah lepas, nanti ada perbedaan sedikit. Sekalipun kita dengan menolong, dengan ini, kita akan lebih mudah untuk menariknya dan lain sebagainya. Saya kira itu aja.